Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seluruh pendengar setia podcast HMSI. Kita balik lagi nih di podcast HMSI episode keempat, yang tentunya seperti biasa selama beberapa waktu ke depan bakal dipandu bareng aku, Ali, dan Muper. Gak kerasa kan ya, kita udah berada di episode 4 loh. Setelah kemarin-kemarin kan kita udah tag 3 episode, kayak gak kerasa banget. Tahu-tahu udah di singkat banget gitu ya. Itu sudah kayak baru minggu lalu kan, kayak baru beberapa minggu yang lalu gitu. Dan tentunya di episode kali ini juga kita bakal berusaha buat nampilin bahasan atau obrolan yang gak kalah menarik daripada episode-episode sebelumnya. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih kabar dari teman-teman para pendengar setia podcast HMSI. Gimana nih kabarnya? Nah, kamu nanya kabar teman-teman gimana? Kamu bertanya-tanya. Nah, jadi bilang KW kan sudah. Oh, tapi sih kayak kelihatannya teman-teman ini kan kita sudah berhubung di penghujung. Wah, ketawa semua. Gimana? Tapi memang kan kita sudah di penghujung semester ya. Jadi bisa dibilang teman-teman mungkin stres gitu kan ya. Terus kalau lihat di kelas kita juga pada hektik ke tubus-tubus gitu kan. Bener banget. Tapi gimana pun di keadaan kalian, semoga tuh kalian jangan sampai lupa jaga kesehatannya, jangan sampai tipes atau sampai niatan ada bunuh diri itu jangan ya, please jangan. Gila sih, jangan. Nggak boleh jangan. kayak gitu. Ya pokoknya untuk tugas-tugas kalian tuh dikerjain jangan sampai ditunda-tunda supaya nggak numpuk gitu. Benar. Apa yang bilang Mupi tadi benar banget loh ya, soalnya kan relate juga kan sama kita kan. Bener. Dan apa namanya, terlepas dari seberapa hektiknya kesibukan teman-teman sekalian ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan atau kondisi yang sehat walafiat jasmani rohani, amin. Nah terus kan kemarin tuh kita sudah ngobrol-ngobrol nih Apa tuh? tentang kayak Kahima MSI, Ya, ketua CPM, ya, ketua Inspes, ketua PBB, enggak sampai situ. Ketua PBB. Ya. Nah, tapi kamu tahu nggak sih kalau kita bakalan kedatangan narasumber apa kali ini? Apaan tuh? Oke, sebenarnya Oke. aku tahu sih ya. Oke. Di episode kali ini kita bakal kedatangan tuan rumah kita sendiri Benar. alias yang punya proker ini sendiri. Bener. Siapa lagi kalau bukan Kepala Departemen Medco HMSI. Nah, di kesempatan kali ini juga kita bakal bawain konsep yang dibilang first time banget kita cobain, karena kali ini kita bakal ngadain kuis fact or hoax seputar Departemen Medco HMSI. Ya. Dan di sini tentunya kita udah datangin kadernya langsung. Jadi biar teman-teman para pendengar setia podcast HMSI juga tahu gimana sih sebenarnya eksistensi dari Medco ini yang digadang-gadang sebagai tim di balik layar. Benar. Kalau begitu tanpa kita buang-buang waktu, langsung aja kali ya kita sambut kader kita yang terbabes satu ini, Kak Robi. Ya. Halo, assalamualaikum Kak Robi. Ya, Waalaikumsalam. Agak ya. Tepuk tangan dulu dong. Banget tuh. Gila. Ya bukan, ini agak aneh sih. Aku biasanya kan di belakang kamera kan. Oh, iya, Terus iya. tiba aku di sini kayak Sedikit grogi ya, Kak? agak grogi sih jujur ya. Cuma Ada. ya kita cobalah. Oke. Oke Kak, karena berhubung Kak Robi sudah di sini, mungkin kita bisa cabut ya. Karena Cabut aja. takut uang kasku juga Oke, belum bayar. kita let's go. Jangan dong, nggak asik gitu. Oke. Ya Kak, sebelum kita masuk ke topik yang utama, mungkin Kak Robi ini bisa perkenalan diri dulu kan. Intro. Intro. Mungkin yang ada yang dari dengar podcast ini belum tahu Kak Robi siapa enggak. Terlaluan sih kalau tahu Kak Robi. Ya, harus sosial dulu sih harusnya. Enggak. Jadi mungkin aku intro dulu ya. Jadi perkenalkan, namaku Muhammad Robi Kurniawan, aku dari SS19. Nah, aku di Exalix ini menjabat sebagai ketua departemen dari Media Informasi. Ketua departemen dari Media Informasi seperti itu. Itu sih. Oke. Silakan Kak Rob. Ya, silakan teman-teman. Oke, dengar-dengar ini kalau nggak salah Kak Rob habis gak enak badan ya? Ya, benar. Aduh, gak enak nih jadinya. Ganggu waktu istirahat Kak Rob. Gak ngeganggu Kak? Ya sebenarnya nggak ganggu sih. Aduh. Jujur kan? Aduh. Sorry Bang. Enggak sih, memang perlu jujur ya. Iya, karena memang apa ya, kemarin tuh kan hektik, kalau bisa dibilang kayak 2 minggu, 3 minggu kemarin tuh.
aku bangun pergi ngampus pagi, pulangnya malam. Terus aku juga ada kerjaan sama dosen juga kan. Jadi kayak banyak, pokoknya satu harian tuh full, aku seminggu tuh full, aku sering di luar. Makanya buat teman-teman yang dengerin podcast atau ngeliat podcast, ya harus tahu batasan diri kalian lah, maksudnya gimana. Karena kalian sudah mahasiswa, jadi harus tahu kayak oh ya ini lebih penting, ini lebih penting. Harus tahu batasan diri sih, ya nggak? Jadi bisa bilang perlu tahu kayak manajemen waktu gitu kan. Berarti deh guys, ingat. Bikin promosi sepertinya. Nah, terus kan kalau nggak salah tadi kan Kak Robi bilang hektik ke berbagai macam kegiatan. Nah, terus kayak dengar kemarin juga sudah nyelesain proposal tugas akhir. Nah, terus dibarengin sama jadi kadep Medfo ini. Nah, itu gimana sih rasanya? Kalau proposal tugas akhir aku belum selesai ya, masih progres, bisa progres. Cuma kan kemarin kan aku selesainya kan yang kerja praktik. Kalau nggak salah kan yang podcastnya siapa sih kemarin? DPM. Itu kan dia juga lagi progresnya KP kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya proposal tugas akhir aku masih progres gitu. Cuma ya semoga kalau nuntut sih waktunya bisa sempurna di tahun ini. Cuma kalau misalnya enggak ya berarti tahun depan gitu. Berarti ente kita tahun ini guys. Tahun depan berarti. Semoga progresnya bisa dijalankan dengan baik ya Kak buat tugas akhir ini. Iya, amin. Iya. Berhubung kita di sini kan udah kedatangan kadep kita sendiri yang langsung monitoring podcast kita juga sebagai departemen Medfo, sebagai perwakilan departemen Medfo. Nah mungkin di awal-awal sebelum kita mulai kuis, Sabi kali Kak Rob kasih gambaran dulu sebenarnya Medfo itu apa sih? Terus penting nggak sih Medfo ini buat kepengurusan HMSI gitu? Batuk dulu guys. Jadi mungkin aku ngejelasinnya secara yang mudah dimengerti aja kali ya. Sebenarnya kalau Medfo itu sudah pasti sesuai dengan singkatannya ya, Media Informasi. Nah itu tuh sebuah departemen yang tugasnya itu memberikan menyebarkan informasi dari internal HMSI ke luar HMSI gitu. Memang bisa dibilang itu kita departemen yang mungkin agak beda ya sama departemen lain kayak kalau ambil contoh kayak Dagri, Hublu, Sosmas. Kalau Sosmas itu kan kayak dia tuh langsung ke masyarakat, jadi benar-benar kelihatan gitu kan. Nah cuma kalau misalnya Media Informasi ini dia itu bisa dibilang orang-orang di balik layarnya HMSI gitu kan. Karena kita kan memang kerjaannya itu proker-prokernya sama tugas-tugasnya itu kan memang berputar di desain, bikin video, terus kita kayak bikin podcast kayak gini kan. Jadi memang bisa dibilang nggak terlalu kelihatan, cuma sebenarnya Departemen Medfo ini dibutuhkan banget gitu loh di HMSI karena memang kan departemen itu pasti kalau misalnya mau bikin acara atau mau bikin nyebar informasi itu kan pasti kan ngubungin kita kan, pasti kan gitu. Tapi memang agak beda sih sama departemen lain yang mungkin program kerja itu lebih kelihatan gitu daripada kita gitu kan. Pasti setuju lah ya. Iya. Anak-anak balik layar ya. Ini 3 orang banyak dong. Nah, bener sih kalau nggak ada Medfo itu bisa dibilang kayak proker-proker dari departemen lain itu nggak ke branding kan. Benar. Iya sih. Benar. Nah jadi itu gitu ya guys ya, kalau Medfo itu penting. Jadi kalau ada yang bilang Medfo itu nggak guna atau nggak penting, wah sini. Siapa itu? Ini. Siapa itu? Minta ditunggu. Datang. Nah oke. Mungkin bisa lanjut sesuai topik yang utama tadi kan ya Kak. Jadi aku minum ya. Iya, minum nggak silakan. Apa tuh yang mau kita bawa tadi? Nah kan kalau tadi kita mau ngadain kuisen ya. Nah jadi rule-nya itu nanti kita bakal ngasih pertanyaan ke Kak Rob. Terus tuh simpelnya nanti Kak Rob nih cuma jawab itu fakta atau hoax gitu sih. Tinggal jawab seperti itu. Itu baru boleh dibilang apa alasannya, karena itu fakta atau itu hoax gitu sih. Monggo. Benar banget yang udah dibilang Mofi tadi. Jadi kita bakal segera mulai kuisnya ya, fact or hoax seputar Departemen Medfo HMSI. Kalau begitu Kak, udah siap kita layangkan beberapa pertanyaan fakta dan hoax? Siap. Cuma ada hadiahnya? Nggak ada. Alif tadi bawa. Pucuk. Aduh. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Oke. Untuk yang pertama ini, fact or hoax. Kalau Departemen Medfo itu kerjanya cuma ngedit feed IG HMSI doang.
Ini lebih ke keluh kesah nih. Oh, Tuh, udah dikasih tahu tuh. Hoax ya. Hoax ya. Fake ya? Ada fake juga ada hoax. Oke, kalau misalnya departemen medco tuh kerjanya cuma ngedit doang, enggak sih, salah sih. Kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Kurang anunya, kurang ngedit videonya sebenarnya. Nggak lucu sih. Jadi apa ya sebenarnya hoax sih. Karena memang kalau departemen medco tuh kan fokus saya nggak cuma tentang ngedesain sama tentang video kan. Benar sih. Kayak podcast ini kan juga termasuk. Terus juga kalau misalnya publikan di departemen medco tuh kan ada yang bagian publikasinya juga kan. Nah itu tuh lebih dibutuhkan skillnya yang copywriting atau mungkin captioning kayak gitu kan. Jadi memang nggak cuma melulu tentang ngedesain sama tentang video sih gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman yang denger itu bisa ngedit sama bisa bikin video, itu bisa jadi nilai plus. Cuma bukan berarti yang nggak bisa ngedit sama bikin video itu nggak bisa masuk medco gitu kan, maksudnya kan. Jadi karena memang di medco tuh nggak melulu soal desain sama video aja gitu loh. yes. Gitu. Jadi bisa dibilang kan itu memang salah satu key activitiesnya dari Bener. Medco. Bener. Cuman kalau dibilang kerjaannya cuma ngedesain Enggak itu juga. hoax kan? Ya jelas gitu. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Fact or hoax? Kalau di Medco tuh setiap hari ada aja yang didesain. Gimana? Ya fakta sih. Semuanya nggak setiap hari sih. Ya kan nggak selalu lah ya. Ya ada mungkin jeda 2-3 hari lah. Karena memang aku tuh sudah wanti-wanti gitu dari departemen-departemen lain gitu kan. Aku tuh semuanya orangnya apa ya? Kalau di lingkungan kadep itu orang yang paling rese sih jujur ya. Karena aku tuh yang paling wanti-wanti. Maksudnya kan sering kan, misalnya departemen-departemen lain itu kayak requestnya H-1, requestnya H-2 gitu kan. Sedangkan kalau menurut SOP itu kan H-4 maksudnya kan. Nah jadi aku tuh orang yang paling apa ya, paling suka marah-marah kalau misalnya ada departemen lain yang requestnya H-1, H-2. Jadi apa ya, bisa dibilang kita tuh kalau ngedesainnya setiap hari nggak juga, tapi mungkin ada spare waktu selama seminggu tuh mungkin 2 atau 3 hari gitu yang buat masa tenangnya gitu. Iya. Karena kan kasihan juga kan kalau misalnya yang tim desainnya, kalau misalnya kita tiap hari ngasih job desain kan, dia kan juga punya kerjaan kampus. Selalu ngedesain. Iya, udah selalu ngedesain. Karena baik lagi guys, tujuan kita ngampus kan untuk belajar. Bener tuh. Bukan buat organisasi saya seperti itu. Apa kalian setuju? Setuju. Gitu. Bener sih. Nah, berhubung dengan pertanyaan tadi nih, untuk pertanyaan selanjutnya ini masuk ke pertanyaan yang sebelumnya tadi nih. Nah, facts or hoax kalau tim Medco atau anak-anak Medco itu pada nggak suka dikasih job desk yang datanya ngebut. Kayak tadi tuh. Gimana? Real ya? Fakta. Real. Oke, fakta. Fakta. Karena memang kan kita tahu lah, kita ngedesain sama bikin video itu butuh waktu guys, gitu. Nggak mungkin langsung jadi gitu kan. Terus kita kan ya kita mahasiswa, balik lagi kita juga butuh kita juga punya kewajiban buat ngerjain apa sih namanya, tugas-tugas kita di kuliah kan. Jadi kan kita nggak melulu soal organisasi. Memang organisasi penting karena memang itu pribadi sih. Cuma balik lagi kan kita kan tujuannya ngampus kan kita buat kuliah, buat belajar. Jadi memang aku suka kesel sih kalau misalnya ada departemen lain yang kalau misalnya request tuh H-1, kayak contohnya apa ya, departemen apa ya? Iya. Ini aku sepil nggak sih? Gak usah ya. Pokoknya ada lah. Jadi kayak dia tuh request H-1, H-2 gitu. Tapi aku kayak sering kemarahin ya, kayak ngasih teguran ke dia. Tapi akhirnya ya udah berubah lah departemennya. Jadi ya udah. Dapur guys, nggak boleh. Biar begitu tapi tetap dikerjain ya kak ya. Ya karena mau siapa lagi? Emang tugasnya Medco. Emang tugasnya Medco gitu kan? Iya benar. Biarpun kita kesel-keselnya kayak apa ini H-1, H-2. Malas aku ngerjain, terus juga dikerjain gitu. Karena mau siapa lagi yang mengerjain selain kita gitu. Tapi kalau nggak salah, Medco ini ada kasih solusi nggak sih terkait ngatasin deadline kayak gitu? Kalau nggak salah kan ada broker ekspresi desain video ya. Nah itu bisa
bisa di-spill nggak sih maksud dari proker ekspresi desain dan video itu apa gitu loh, buat urgensinya buat seluruh departemen itu apa? Oke, jadi ini sebenarnya aku nyepil acaranya juga sih. Acaranya kan kalau nggak salah 2 minggu lagi ya, ekspresi desain sampai speed video kan. Nah jadi mungkin agak beda ekspresi desain sama ekspresi video dari tahun ke tahun. Jadi ekspresi video tahun ini sama ekspresi desain itu kita punya konsepan di mana setiap departemen dari media informasi, tapi di setiap departemen yang ada di Hexahelix atau HMSI itu bakal ngikutin pelatihannya dengan harapannya nanti di masa depan atau di pengurusan selanjutnya itu para departemen itu sudah bisa bikin konten-kontennya sendiri, mau ngedesain, mau bikin video. Nah itu jadi kan lebih memudahkan kita kan di media informasi buat ngedesain sama videonya kan. Jadi nggak terlalu berat kayak sekarang lah, ya kan? Jadi apa ya, fokusannya media informasi nanti itu harapannya itu tinggal apa ya, ngupload aja gitu, ngupload ya sisa saja. Jadi kalau misalnya ini sesuai tinggal diupload gitu ya. Jadi bisa lebih apa ya, si Medfo ini bisa lebih luas juga cakupannya, bisa bikin proker yang lebih gede lagi. Mungkin kayak kalau di KM kan dia ada PJTD, jadi kita bisa mungkin ngikutin kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Harapannya sih ekspresi desain sama ekspresi video tahun ini begitu. Iya. Jadi bisa dibilang goalsnya untuk ekspresi desain dan video itu seenggaknya nanti di perwakilan tiap departemen itu ada tenaga yang ahli di bidang desain dan editing video. Benar. Sehingga bisa dibilang kan departemen Medfo nanti kedepannya lebih luas kan? Iya, lebih luas. Dan nggak tertekan juga Ya, benar sih, tertekan juga sih sebenarnya. Iya. Karena memang apa ya, kasihan juga lah kalau misalnya apa namanya kita di apa ya, kalau misalnya setiap departemen tuh dalam seminggu ya, bayangin ya, apa namanya nge-request desain semua kan dalam satu waktu, ya capek sih gitu. Kayak ya gitulah. Jadi memang harapannya sih ekspresi desain sama video tahun ini begitu, supaya nanti Medfo-nya itu bisa apa ya, bisa lebih luas lagi lah cakupannya. Tidak cuma terus pokernya juga bisa lebih berkembang lagi kan. Gitu. Hitung-hitung upaya inovatif juga. Iya, inovatif. Terus habis itu kesannya kan Medfo jadi monitoring buat asis kontennya gitu. Benar. Seenggaknya mereka dari departemen lain udah ada apa namanya bekal kayak copywritingnya, desainnya, pakai AI, tools apa? BTW tools yang biasa digunakan di Medfo itu apa sih? Oke, kalau misalnya tools yang dipakai di tuh KineMaster nggak sih? Astagfirullah. Power director sih kan, Power director. Atau nggak Viva Video? PixArt gitu kan nggak? Kalau buat desainnya apa kan Pak? Enggak, kayaknya orang-orang Medfo ini anti banget sama Canva ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Enggak, jadi kalau misalnya di Medfo itu kita punya standar kalau misalnya ngedesain tuh pakai AI. Gitu. Kalau untuk desainnya pakai AI, kalau misalnya bikin video itu kalau nggak Premiere pakai apa sih? After Effects gitu. Jadi kita memang pakai produk Adobe gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau pakai Figma gitu, sekarang kan sudah bebas ya, maksudnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang open source gitu kan, kayak Figma, kayak Canva gitu. Sebenarnya Canva tuh nggak salah loh, kenapa ya? Kayak kita tuh pandangannya tuh aneh gitu. Astagfirullah. Iya sih gitu. Musuh utama nggak sih? Anti ya? Anti. Nggak juga Jus. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Sama Canva aja. juga punya brand. Iya bener. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Karena udah mulai intens nih, mulai seru. Mau tanya lagi ke pertanyaan berikutnya. Fact or hoax? Kalau anak Medfo tuh harus dan wajib jago ngedesain dan ngedit video. Fakta atau hoax? Berat ya? Berat sih untuk seorang kadet. Ini jawabannya jawaban bohong atau Jujur dong. jujur kan? Ya, sudah. Jujur. Jujur berarti sebenarnya hoax sih. Oh, Hoax. Why? Apa sih tadi pertanyaannya? Lupa aku. Kalau anak Medfo itu harus dan wajib jago ngedesain dan editing. Oh, hoax. Ini jawaban aman guys ya. Aman ini aman. Jawaban aman. Memang aman sih. Gitu. Kenawai. Sebenarnya gini, kalau misalnya kayak kita pendaftaran ya pasti kan tahu juga lah. Jadi kalau misalnya pendaftaran tuh kan, kalau pendaftaran anggota, entah itu staf magang atau staf itu, sebenarnya kita tuh menilai yang paling pertama itu
bisa ngedit sama bisa bikin videonya sebenarnya paling awal, karena memang apa ya, tapi gini, kayak nggak menutup kemungkinan kalau misalnya yang lain yang nggak punya skill ngedit sama ngedit video, nggak punya skill ngedesain sama ngedit video itu nggak bisa masuk Medfo juga, karena kan kayak udah dijelasin kan kayak yang di fakta hoax yang pertama. Aku ada agak nyinggung sedikit kalau misalnya di departemen Medfo itu kan nggak cuma soal bikin desain sama bikin video aja gitu kan. Ada juga yang bikin podcast, kita juga punya web, jadi bisa yang captioning bisa di situ. Terus juga kita punya sosial media. Jadi memang apa ya, bisa jadi nilai plus kalau misalnya teman-teman itu punya skill atau basic ngedesain sama bikin video. Cuma apa ya, yang nggak punya basic ngedesain sama bikin video itu juga jangan berkecil hati gitu kan, karena kita di sini tuh prokernya nggak cuma tentang ngedesain sama tentang video gitu kan, nggak melulu gitu. Jadi memang semuanya hoax sih gitu, cuma nggak menutup ya kayak gitulah, suka lah daripada tutup lagi nanti kan. Tapi pada intinya yang nggak punya skill editing dan desain bukan berarti nggak punya peluang buat masuk Medfo. Benar, ya. Mereka masih punya kesempatan yang sama buat bisa masuk Medfo juga di ranah yang lain. Iya, di ranah yang lain. Tapi kalau misalnya memang mau masuk Medfo, mau belajar, misalnya nanti di next kepengurusan gitu kan ya, tiap minggu mau ada acara desain bareng, tutor gitu kan, tutor by cutting, bisa gitu. Sabila. Ya. Gimana Lid? Oke. Calon kadep. Nah berarti kalau buat teman-teman yang denger nih, jadi kalau yang nggak punya skill, misal mau masuk Medfo, misal mau masuk Medfo nggak punya kayak, aku nggak bisa ngedit, aku nggak bisa ngedesain, itu jangan berkecil hati, karena di Medfo ini nggak selalu melulu kita ngedit sama ngedesain sih. Nah itu bener. Oke. Nah berarti buat kalian yang punya skill editing itu bakal jadi nilai plus ya di Medfo ini. Nah oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa tuh? Pak Robi, facts or hoax kalau anak Medfo tuh bakal ditarik jadi tim PDD kalau ada kepanitiaan? Apa? PDD, panitiaan. Mutlak. Mana ya? Fakta ya. Tuh sudah membuktikan guys. Gimana ya? Kalau kadang itu ada skill yang memang harus dipendam sih. Contohnya ngedesain sama bikin video ini kayaknya emang harus dipendam gitu kalau misalnya ikut kepanitiaan gitu kan. Enggak itu semuanya tergantung pribadi masing-masing gitu kan. Di sini aku sebagai orang yang sudah terjerumus, kalau kata ada terjerumus ya, lingkaran setan, jadi ya apa ya, memang iya sih jujur aja, kayak kalau misalnya kita bisa ngedesain atau enggak kita bisa bikin video, kita udah pasti masuk PDD sih, karena memang apa ya, tanpa kita pengen aja, tanpa kita ABCDFG aja pasti langsung dimasukin gitu kan. Masuk PDD ya. Iya benar, kayak gitu sudah. Jadi memang ya sudah pastilah PDD itu. Anak PDD can relate. Iya. Apalagi kalau misalnya panitianya itu skala himpunan gitu, pasti PDD-nya itu aja gitu. Iya. Orangnya itu aja lagi. Iya. Tapi nggak apa namanya juga skill kan. Ya, itu benar. pasti bakal kepake banget juga buat di kepanitiaan nantinya. Karena memang apa ya, kalau menurutku sebenarnya itu tergantung pribadinya juga. Kalau mau mau melihat kepanitiaan atau enggak. Tapi biasanya kalau aku tuh melihat kepanitiaan itu tempat di mana, ini pribadi ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya lain. Cuma kalau aku ngelihatnya panitiaan itu tempat di mana aku bisa bikin portofolioku sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Karena memang kalau udah di kuliah ini waktu kita untuk ngulik desain, ngulik video itu udah sedikit. Karena pasti kan kita kayak kuliah dari pagi, terus pulangnya siang. Terus paling kita sore udah capek kan. Iya. Nah, terus kita malamnya juga pasti main. Jadi kita tuh udah nggak ada waktu gitu untuk bikin video, bikin desain gitu sudah pasti jarang. Jadi kalau aku biasanya gunain kepanitiaan itu untuk bikin portofolioku sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku udah nggak ikut kepanitiaan, aku sebenarnya sudah bikin portofolio gitu. Jadi tinggal maparin aja gitu sih. Tapi itu cuma nggak tahu lagi gitu. Balik ke Pribadi masing-masing. Yes, benar. Tapi kalau punya skill kenapa nggak dipakai gitu kan? Cuma kayaknya lebih baik dipendam sih. Iya nggak sih?
banyak pusingnya sebenarnya. Apalagi kalau penelitian, apalagi sama acara, tim acara. Amin satu. Langsung auto jadi budak PDD. Iya, udah gue. Sekali PDD. Yes. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Menurut saya sudah terakhir ya? Iya, bener. Padahal sebenarnya masih banyak list pertanyaan kan, cuman karena keterbatasan waktu. Bisa dibilang ini pertanyaan bonus ya, karena sebelumnya itu yang tadi pertanyaan terakhir, tapi ini jadi pertanyaan bonus. Dan pertanyaannya adalah fact or hoax kalau anak-anak Medco itu pada introvert semua. Kenapa lu tahu? Kenapa ketawa? Apa relate? Fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Kalau aku sih itu kan sebenarnya pribadi ya. Cuma kalau misalnya aku disuruh nyimpulkan fakta atau hoaxnya sebenarnya hoax ya. Oh, Jujur aja. hoax. Ya karena memang sebenarnya itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Balik lagi ya, gitu kan. Itu mau introvert atau enggak. Cuma kalau aku lihat sih Medco itu katanya sama Medco kan. Yes. Nah, jadi kalau Medco itu memang apa ya, karena memang kita kerjanya itu di belakang layar, jadi memang kita banyak gamenya. Cuma kalau misalnya kita udah kayak ikut, contohnya kayak ikut kepanitiaan atau mungkin ada acara offline atau gimana, pasti kan kita apa ya, gabung sama yang lain, jadi kita pasti bakal ekstrovert. Sebenarnya kalau lebih tepat, sebenarnya nggak apa ya, nggak tepat juga sih kalau bilang kita introvert, tapi kita lebih tepatnya tuh ambivert. Oh, ambivert. Iya berbagi, iya berganda lah ya, gitu lah ya, gitu lah ya. Tapi emang iya sih. Gitu. Nah, jadi tuh benar kata Kak Robi, gak semua anak Medco itu mungkin introvert. Mungkin luarannya introvert, tapi nggak tahu ya kalau dalamnya dia reok kalau gimana. Ya benar. Betul dulu dia reok, dia tidak tahu. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, berarti kan tim Medco itu bisa dibilang nggak banyak omong tapi banyak kerjanya. Iya, bener. Dengan mencerminkan balik layar gitu. Iya. Exactly. Benar. Itu benar banget sih. Jadi kan statement yang kau bilang tadi, Medco itu rata-rata nggak banyak ngomong tapi banyak kerjanya gitu. Itu kece sih untuk Medco ya. Dan bahasan kita tadi nih mungkin sabi kali buat SI21, SI22 yang bakal nanti lanjut ke pengurusan di HMSI. Siapa tahu ada tertarik kan di Medco kan. Hitung-hitung dedikasi di belakang layar lah guys. Iya, di belakang layar juga asik kok. Tapi kalau misalnya kalian memang mau interaksi banyak sama orang lain, sama eksternal, mungkin bisa pilih ke departemen. Iya, departemen lain yang Gitu. Hublu mungkin lebih cocok dengan kalian. Ya, Hublu kah, Sosmas Saya kah? sosmas. Prokernya padat-padat Iya, kan. padat-padat. Seenggaknya dari diskusi kita tadi juga ada gambaran lah buat next kepengurusan gitu. Ya, benar. Nah, banget tuh. Tapi sayang banget ya kalau tadi katanya ada juga keterbatasan waktu. Iya, Pertanyaan itu banyak ya. Banyak. Nah, oke, sebelum kita akhir ini berhubungkan ini episode jadi episode terakhir podcast HMSI ya, kepengurusan seleksi ya. Kita ini harus berpisah. Jadi gak ada podcast lagi? Oh bukan, maksudnya Harus sekarang. Nah, mungkin dari Kak Robi ini wakilin teman-teman Medco buat nyampein pesan-pesan selama di kepengurusan ini gitu. Sekaligus harapan Kak Rob nih buat kepengurusan kedepannya, khususnya buat departemen Medco sama buat proker podcast ini. Oke. Ini berarti pesan-pesan ya? Yes. Oke, pisahan. Ya, sedih. Nah, jadi kalau untuk pesan-kesannya ya, untuk yang pertama ya, untuk pendengar setia podcast HMSI ini, terima kasih banget yang mungkin di season ini sudah dengerin podcast HMSI dari episode pertama sampai episode 4 ini. Dan apa ya, harapannya semoga podcast HMSI ke depannya itu mungkin bisa lebih apa ya, bisa lebih bagus lagi secara topik juga. Terus mungkin bisa dari segi peralatan mungkin bisa lebih upgrade. Tolong core prodi kita berikan kami dana gitu kan. Tapi ini saya jujur tolong Pak, kalau misalnya dengar ya mungkin Medco ini bisa lebih apa ya, diperhatikan lagi lah, mungkin terkait alat-alatnya bisa lebih di-upgrade lagi gitu. Amin, semoga proposal cair. Jadi terus apa lagi ya, untuk Medco kedepannya, semoga Medco kedepannya bisa lebih berinovasi lagi terkait proker-proker yang ada. Terus juga mungkin dari segi apa namanya, kualitas desain atau kualitas videonya
bukan nganggap kalau misalnya desain sama video yang dihasilkan di pengurusan itu jelek sebenarnya, tapi mungkin bisa lebih baik lagi sama lebih diimprove lagi mungkin terkait desainnya atau konsepnya atau yang lainnya gitu sih. Mungkin kalau misalnya dari aku itu aja sih. Statement dari Kak Robi tadi sekaligus mewakili pemikiran kita berdua ya. Gimana harapannya sih buat kepengurusan selanjutnya, buat Ervo selanjutnya, dan buat rocker ini juga. Semoga lebih inovatif dan lebih kreatif lagi. Benar. Dan Semangat Alif. ya, Semangat Arif, semangat. buat calon kader yang baru. Semangat. Iya. Semangat dan tanggung jawab yang lebih besar Udah pusing Alif. 5 bulan lagi. dan dalam waktu yang singkat. Yang waktunya singkat 5 bulan. PR berat. Iya. Oke, statement dari Kak Robi tadi sekaligus mengakhiri sesi podcast kita kali ini. Dan tapi sebelum kita akhiri, aku mau say thank you banget buat Kak Rob udah jadi narasumber di episode keempat kali ini. Baik. Karena kan bisa dibilang ini kayak misalnya Mupet tadi kalau ini adalah episode terakhir di season 3. Ya kalau seandainya teman-teman nih ada yang mau tahu lebih lanjut terkait FOHS ini, bisa kali japri ke bisa drop IG. Ya, dropnya taruh sini ya. Oh ya di sini. Soalnya kamera tengah mati guys. Ya, jangan lupa follow. Ya, bisa klik nih Robi KR Niawan _ Tapi aku lebih lebih opennya sama yang cewek. Ini Nggak boleh? Nggak apa-apa sih. Ya enggak. Jadi kalau feel free kalau misalnya teman-teman mau cowok mau cewek, cuma aku lebih enggak semua itu. Serah lah. Gitu. Oke. Nah, tadi bilangnya Ali itu bener ya, jangan lupa di follow supaya lebih tahu konten itu gimana. Nah, buat Kak Rob ini kita say sehat terus ya Kak Rob. Terus itu semangat terus kuliahnya dan juga jadi kader PSI-nya itu sampai kepengurusan prodi ini selesai ya Kak. Ya. Semangat kalian. 2 bulan lagi. Sebulan. Ini kita udah ada di minggu-minggu yang luas juga kan. Iya. Apalagi udah pergantian semester. Ya, benar. Sekali lagi thank you banget buat Kak Rob udah ngeluangin waktunya Iya. main-main di Apalagi podcast. sakit. Iya, apalagi habis sakit kan. Ya, sakit hati sih. Aduh dalam. Sakit fisik dan sakit hati ternyata. Ditinggal, guys. Waduh berat. Aduh. Ya, Curhat. agak sebenarnya. Kader kita ternyata curhat guys. Iya. Sakit hati. Baru seneng kemarin perasaan. Dalam balik. Gak apa-apa, semoga seperti yang kita ngomongkan tadi, semoga gak hanya Kak Rob tapi kita semua di belakang layar ini sehat-sehat walafiat. Amin. Oke, mungkin sesi podcast kali ini sampai di sini dulu ya guys. Dan untuk seluruh pendengar setia podcast HMSI, thank you banget juga udah dengerin podcast HMSI ini mulai dari episode 1 sampai episode 4 ini, mulai dari season yang lalu juga sampai episode yang sekarang ini. Dan kita berdua sadar kalau selama buat podcast ini masih jauh banget dari kata sempurna, tapi seenggaknya kita udah effort Ya, dan kita terbaik. semaksimal mungkin. Yes. Nah terus tuh sebelum itu juga kita mau ngasih tahu sekali lagi ke teman-teman ya, kalau jangan kaget di next episode tuh nanti yang dibawain tuh bukan aku bareng Ali lagi gitu, karena nanti bakal ada wajah-wajah penyiar baru karena bakal ada episode baru juga di kepengurusan selanjutnya. Wow. Siapa? Nggak tahu. Belum tahu. Harapannya di luar gender ya, cewek. Tapi seru sih kalau misalnya podcast cewek. Oh, Nah tuh kan Iya. bener. lebih asik. Ya, lebih asik. Bakal lebih berbau. Iya, lebih berbaur. Bakal lebih semangat juga narasumbernya sih. Iya kan? Bener kali nih. Karena memang rata-rata medco tuh pasti banyakin cowok. Iya sih. Iya kan? Itu fakta. Itu fakta ya kan? Dibahas itu. Ya kan? Harusnya dibahas. Oke. Jadi dari itu kita juga mau mohon maaf kalau mungkin ada salah ucap selama kami membawakan podcast tadi. Terus sama sekali lagi nih kami mau bilang thank you buat Kak Robi dan teman-teman semua yang di belakang ini. Belakang layar. Keren. Dan ya benar kata Mufi tadi, dan ini adalah sesi penghujung podcast Epic 4 dan semoga aja
kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jangan sombong kalau misalnya ketemu kita. Kita Kak Rob, Opet, aku. Dan buat kalian semua para pendengar setia podcast HMSI, pantengin terus akun sosmed HMSI ITK untuk dapat episode-episode terbaru podcast HMSI only on YouTube and Spotify HMSI ITK. Oke, sesi kita udah selesai. Kalau begitu, editor tolong. Oke. Karena sesi kita udah selesai, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next season.